Halo guys, jadi kita akan mewawancarai kakak-kakak yang ada di sebelah sana. Ayo guys. Hai kak. Ya, halo, ada apa kak? Boleh minta waktunya sebentar buat Boleh. wawancara? Boleh kak. Langsung saya kak di pertanyaan pertama. Ini tentang masa kecil kakak. Bagaimana suasana keluarga dan lingkungan tempat kakak tumbuh? Sangat baik, lingkungan saya itu sangat asri, orangnya juga ramah-ramah. Ya, Gitu lanjut sih. kak. Apa kenangan masa kecil yang paling berkesan bagi kakak? Masa kecil waktu saya dikasih hadiah oleh orang tua saya yaitu sepeda sama iPad sih. Lanjut ya kak. Bagaimana cara orang tua atau keluarga mendidik kakak saat kecil? Baik, tanpa tekanan atau kekerasan, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Lanjut. Apa cita-cita kakak ketika masih kecil? Cita-cita saya waktu kecil itu menjadi polwan, polisi wanita. Permainan atau aktivitas apa yang paling kakak sukai saat kecil? Permainan petak umpet. Waktu masa kecil sih petak umpet sih yang paling saya sukai. Lanjut kak, di masa sekolah. Bagaimana pengalaman di sekolah dasar? Apakah kakak memiliki guru atau teman yang berpengaruh besar dalam hidup kakak? Ada waktu saya SD itu saya mempunyai guru IPS, ilmu pengetahuan sosial, dan teman-teman sebangku saya yaitu ada 4 orang. Akan tetapi sekarang mereka sudah terpisah-pisah sih. Jadi mereka itu berpengaruh besar sih menurut saya. Apa pelajaran atau kegiatan yang paling kakak sukai saat sekolah? Itu kembali lagi di ilmu pengetahuan sosial IPS sih. Pernahkah kakak mengalami kesulitan saat sekolah? Bagaimana cara kakak mengatasinya? Saya pernah mengalami kesulitan dalam menangkap mata pelajaran matematika, di mana dalam perhitungan, pertambahan, dan pengurangan itu saya sangat kesulitan. Akan tetapi perlahan-lahan saya mulai mengerti sampai sekarang sih. Apakah kakak pernah mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler? Bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan kakak? Saya pernah mengikuti ekstrakurikuler yaitu ada OSIS, PMR, sama Pramuka. Akan tetapi yang berpengaruh besar itu di organisasi OSIS, di mana saya ditunjuk langsung sebagai ketua bidang. Itu membuat saya berpengaruh besar dalam kehidupan saya, di mana kita diajarkan kepemimpinan dan lainnya. Nah, lanjut kak. Bagaimana cara kakak menghadapi perubahan dari SD ke SMP lalu ke SMA? Perubahan itu yang terjadi waktu saya kecil itu, saya kira itu besar itu sangat-sangat luar biasa. Maksudnya dalam artian akan bahagia, akan tetapi waktu dewasa ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Lanjut kak, bagaimana masa remaja kakak? Apa hal yang paling membentuk kepribadian kakak saat itu? Waktu saya mengurus biodata SMA, waktu masuk SMA itu banyak sekali yang saya urus, print ini itu sendiri, kemana-mana sendiri. Jadi itu salah satu membuat pola pikiran saya berubah sih kak. Lanjut, bagaimana hubunganmu dengan keluarga dan teman-teman saat remaja? Akrab, baik, saling membantu sama satu sama lain sih, begitu sih. Lanjut, apakah ada pengalaman yang mengubah cara pandang kakak terhadap hidup? Ada sih, waktu saya mengikuti SNBT masuk kuliah itu saya mengurus sangat-sangat sulit sih menurut saya. Kita mengurus biodata, terus ujian sendiri ke Gorontalo sendiri, kemana-mana sendiri, terus masak sendiri. Jadi menurut saya itu tantangan sih menurut saya. Lanjut, bagaimana kakak menghadapi tekanan sosial atau ekspektasi dari orang lain? Tekanan sosial sih menurut saya kita itu harus menghadapi suatu masalah dengan tenang, baik, tanpa memunculkan kekerasan di dalamnya sih. Apakah ada tokoh atau orang yang sangat menginspirasi kakak saat remaja? Ada sih, orang tua saya. Bagaimana proses kakak menentukan jalan hidup seperti kuliah atau pekerjaan?
Waktu kuliah itu sampai sekarang tuh saya merasa ternyata kuliah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata dewasa itu tidak semulus itu. Jadi menurut saya tantangan dan kita harus berani mengambil sebuah keputusan ya. Apa tantangan terbesar yang kamu hadapi saat beranjak dewasa? Itu sih Kak, waktu kuliah ini dimana saya masak sendiri, terus cuci sendiri, yang biasanya apa-apa selalu orang tua, akan tetapi di sini hidup di kota itu sendiri, jadi harus mandiri sih Kak. Lanjut Kak, bagaimana Kakak melihat perbedaan diri Kakak saat kecil dan sekarang? Sangat-sangat berbeda ya. Waktu kecil itu saya pikir dewasa itu sangat luar biasa ya, akan tetapi tidak sebahagia itu juga sih. Ada banyak rintangan yang kita harus lewati menuju kesuksesan. Apa nilai atau prinsip yang selalu Kakak pegang hingga saat ini? Nilai atau prinsip yang saya pegang sampai saat ini itu dimana saya pernah mendengar satu kata yang menyatakan bahwa Allah itu tidak akan membawa kita sejauh ini kalau tidak ada kebahagiaan yang tertaruh di sana itu. Jadi kita harus menuju ke sana sih, gitu kan. Jika bisa memberi pesan kepada diri Kakak yang lebih muda, apa yang ingin Kakak sampaikan? Janganlah terlalu membuang-buang waktu, rebahan dan lainnya. Ayo memperluas wawasan agar mengetahui segala ilmu yang ada sih menurut saya. Terima kasih Kak. Ya. Halo guys, jadi kita akan mewawancarai kakak-kakak yang ada di sana. Yuk ikuti aku. Halo Kak. Halo. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Oke, aku akan mewawancarai kakak tentang masa kecil kakak ya. Iya. Oke, bagaimana suasana keluarga dan lingkungan kakak tempat kakak tinggal dulu? Suasananya nyaman, lingkungannya juga nyaman, lingkungan sekitar dan orang-orang sekitar juga pada ramah-ramah. Oke, apa kenangan masa kecil yang paling berkesan bagi kakak? Kenangannya yaitu karena saya sebagai anak pertama, jadi apa-apa saja itu yang saya minta itu selalu dibelikan oleh orang tua saya. Oke, bagaimana cara orang tua atau keluarga kakak mendidik kakak saat kecil? Mereka itu mendidik saya tanpa tekanan, lemah lembut, dan penuh kasih sayang. Oke, apa cita-cita kakak ketika masih kecil? Cita-cita saya ingin menjadi dokter, cuman mungkin tidak ke dokter jejak saya, tetapi ke guru. Oke. Permainan atau aktivitas apa yang paling kakak sukai waktu kecil? Lari-larian, bersepeda, berenang, dan memasak-masak sih. Oke, kita masuk ke masa sekolah kakak ya. Bagaimana pengalaman di sekolah dasar? Apakah kakak memiliki guru atau teman yang berpengaruh besar dalam kehidupan kakak waktu itu? Ada, teman saya itu ada 4 yang berpengaruh sekali. Mereka itu selalu mensupport saya, dan juga guru matematika yang paling berkesan sih. Soalnya kalau guru tersebut menjelaskan saya sangat paham. Oke, luar biasa ya. Apa pelajaran atau kegiatan yang paling kakak sukai waktu sekolah dasar? Kegiatan pramuka sih, camping. Oke, camping ya. Oke, apakah kakak pernah mengalami kesulitan saat sekolah dan bagaimana cara kakak dalam mengatasi kesulitan itu? Saya pernah mengalami kesulitan di mata pelajaran matematika, yaitu di bagian pembagian. Tetapi lama-kelamaan saya belajar akhirnya bisa. Oke, luar biasa ya. Apakah kakak pernah mengikuti organisasi atau ekstrakurikuler dan bagaimana pengaruh terhadap perkembangan pada saat itu kak? Saya mengikuti organisasi pramuka. Jadi di situ banyak sekali yang saya dapatkan, mulai dari disiplin dan kejujuran, itu sih yang paling utama. Luar biasa banget ya kak. Bagaimana cara kakak menghadapi perubahan dari masa SD, SMP, dan SMA? Intinya jalani saja, dan saya pikir juga masa kecil itu kita kan ingin dewasa, tapi ternyata dewasa tidak seindah yang kita bayangkan. Banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi. Oke. Masuk ke masa remaja kakak ya waktu itu. Bagaimana masa remaja kakak? Apa hal yang paling membentuk kepribadian kakak saat itu?
Yang paling membentuk kepribadian saya pas masa remaja itu kan saya sudah merantau sekolah SMA. Jadi itu sangat membentuk kemandirian saya. Oke. Kepribadian lebih mandiri. Bagaimana hubungan kakak dengan keluarga kakak atau teman-teman kakak waktu remaja? Hubungan saya dengan keluarga itu baik dan juga dengan teman-teman saya yang sangat sefrekuensi dengan saya. Oke, luar biasa banget ya. Apakah ada pengalaman yang merubah cara pandang kakaknya terhadap hidup itu seperti apa sih? Ada, pas waktu saya mulai mengurus perlengkapan kuliah, yaitu berkas-berkas urus sendiri, pergi ke Gorontalo sendiri, dan di situ merubah cara pandang saya. Ternyata kita harus bisa berusaha sendiri. Oke. Bagaimana kakak menghadapi tekanan sosial atau ekspektasi dari orang lain? Intinya sabar saja, menyelesaikan masalah itu dengan cara yang baik-baik, dan juga ya jangan dengarkan kata orang. Mungkin mereka pandangan orang itu beda-beda. Oke. Apakah ada tokoh atau orang yang sangat menginspirasi kakak waktu kakak remaja? Yang sangat menginspirasi saya itu papa saya, karena beliau selalu mendukung saya, mensupport saya dalam segala aktivitas yang saya lakukan. Oke, kita masuk ke masa dewasanya kakaknya ya. Bagaimana proses kakaknya menentukan jalan hidup seperti kuliah, pekerjaan, itu seperti apa sih? Ya, tinggal menjalani saja apa yang sesuai, dan juga karena dukungan dari kedua orang tua, jadi saya bisa lanjut sampai sekarang mengambil pendidikan sentra Tasik, yaitu menjadi guru. Oke, luar biasa ya. Apakah tantangan terbesar yang kakaknya hadapi sejak saat beranjak dewasa? Merantau sih, karena jauh dari orang tua. Oke. Bagaimana kakaknya melihat perbedaan diri kakak saat kecil dan sekarang ini? Sangat jauh berbeda. Yang sekarang itu saya merasa lebih dewasa, lebih bisa menentukan pilihan saya sendiri. Apa nilai atau prinsip yang selalu kakaknya pegang sampai saat ini? Intinya apa yang kamu inginkan harus terus berusaha, dan jangan lupa terus berdoa. Oke. Pertanyaan terakhir ya, jika bisa memberikan pesan kepada diri kakak waktu muda, apa yang ingin kakak sampaikan? Jangan membuang-buang waktu sih Kak, soalnya waktu itu kan sangat berharga dan tidak akan bisa diulang kembali. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak ya kakaknya.